ngono. Memang perlu diupeni tenan-tenanan. Jadi manakala kita punya pohon durian kah apapun itu tanamannya, kalau nggak diupeni tenan-tenanan ya kuwi dadi yang ini banyak suket-suket rumput-rumput temu lawak. Oke teman-teman ya, mari kita ikuti proses pemupukan. Yang medannya seperti ini tuh jurang, sana jurang, di sebelah matahari terbit sana juga jurang teman-teman itu. Jadi pemupukan itu melihat daripada situasi kondisi dan jangkauan. Ini motor nggak sampai ke sini Kang teman-teman, pakai sini ya panggul, pupuknya dipanggul gitu ya, atau dipikul gitu. Ini di puncak teman-teman. Oke, terima kasih. Mari kita ikuti pemupukan ya teman-teman. Sebar wae ngono kuwi. Nih ya teman-teman, pohon yang mau dipupuk ini. Ini besar kan pohonnya teman-teman. Ini dari jarak 15 meter dari bawah pohonnya ini. Yang bawah itu 20 meter. Kita ambil gambarnya dari 15 sampai 20 meter. Dari ngisor tuh ini. Pohonnya gede ya teman-teman. Tuh. Oke teman-temanku semuanya, kalau dilihat pohon ini sangat tinggi ya. Tuh bisa dilihat. Dan akarnya pun itu sudah sampai kemana-mana teman-teman. Maka dari itu cara pemupukannya, kalau menurut saya harus ditebarkan. Coba kalau nyangkul pohon sebesar ini ya, pohon sebesar ini, itu akarnya sudah segini nih. Ini akarnya sudah jauh sampai kemana-mana, sudah ratusan meter ya, bisa jadi seperti itu. Karena pohon ini sudah ratusan tahun. Kita lihat lagi pohon yang sebelah, tuh pohonnya tinggi kan. Pange juga ngedang kerang koyok kaeca. Jadi kita harus tetap kudu disebar ya. Ini mari kita sebarkan ya. Kalau mau dikondomkan atau dicangkulkan di bawahnya, ditimbun di tanah, bayangkan oyot-oyot segede iki yuk seperti itu, nyangkulnya sampai kemana, muter kayak gitu ya. Perlu diketahui bahwa ini adalah pohon durian lokal. Ini yang saya sebutkan di video-video sebelumnya adalah durian stekus itu, ini ya, yang ini. Tuh sebelahnya juga kan semua pohon durian lokal ini. Nah, sekeliling juga ada pohon manggis ya teman-teman. Nah ini pohon manggis dan pohon durian itu bersatu, nggak ada jarak tuh, nempel di bawah. Maka dari itu kita akan pupuknya adalah dengan cara ditabur ya teman-teman. Nah macam ini kita tabur satu ember ini kurang lebih 5 kilo ya teman-teman. Untuk ditabur sekeliling pohon itu 10 meter keliling ya. Ini pohonnya segini besar. Maka menaburkannya seperti ini. Besok kalau sudah ditabur seperti ini, baru kita babati sore suket-sukete diguae nah ya teman-teman. Ben apa? Ben pertumbuhan pohon durian ini tidak terganggu ya. Pemupukannya pun juga bisa langsung terserap oleh akar-akar daripada durian ini. Nah ini juga pohon manggis ini juga perlu dipupuk. Nah, karena letaknya berdekatan, sekalian mupuk manggis, sekalian juga mupuk durian ini teman-teman. Nah itu ya ceritanya. Tapi untuk suket-suket iki memang kudu dibabati. Memang kudu nah ini saloke wis tak babati teman-teman. Nah sebelah sana itu kan masih banyak teman-teman ya, belum dibabati, harus segera dibabati nanti kalau sudah dikasih pupuk itu, nih pupuk kimia. Jadi dalam perumatan pohon durian saya ya,
walaupun saya pakai organik, entah itu dengan pupuk-pupuk organik yang sudah ada di alam seperti busuk-busuk angsuket, godong ini ya teman-teman. Juga saya pakai kapur dolomit, juga saya pakai boron, juga saya pakai uyuh kelinci ataupun kotoran hewan yang lain. Contohnya kotoran hewan itu wedus, karena aku juga nging wedus kan. Begitu ya teman-teman. Ini sekedar untuk memberikan gambaran bahwa pohon durian lokal ini khususnya di Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo dan pada umumnya ya, ini belum dilakukan secara profesional. Ming opo anane ngono ya. Kenapa? Kalau dilakukan secara sih, misalnya dipaculi atau apa dengan yang lain, medannya seperti ini ya, ada yang berbukit dan bergunung turunan gitu ya, bagaimana cara mau mencangkulnya ya kan. Nah, jadi perlu dilihat medannya kayak apa, lokasinya kayak apa, cara pemupukannya itu bukan harus dipacul ataupun jadi menurut lokasi yang ada di tempat yang mau dipupuk itu ya teman-temannya. Karena memang daerah Purworejo khususnya Kaligesing dan desanya Jatirejo ini kawasannya berbukit-bukit teman-temannya, bergunung-gunung. Jadi kalau misalkan pohon sebesar ini kok ngisore kudu dipaculi, dengkek boyok teman-teman. Oke, seperti itu dulu teman-teman. Mari kita ikuti proses pemupukannya. Oke teman-teman, ini kita bawa pupuk ini ya. Kita taburkan seperti ini. Kita keliling pohon ya teman-teman, keliling pohon. Ya dilemparkan dari jauh pun nggak apa-apa sebetulnya ya teman-teman. Ini pupuknya teman-teman. Tak taruh ember. Jadi memupuk itu wajar. Karena oyote udah tekan dindi loh teman-teman. Oyote wis tekan ngono. Jadi mupuk itu ora usah perlu dipacul-pacul. Nek durian sakmene gedene kok dipacul-pacul ngisore ya dengkek boyok ya teman-teman ya. Oke, kita cukup tabur-tabur saja setahun. Kalau saya sih setahun kadang cuma sekali, kadang 2 kali ya. Jadi menurut duit enek apa ora ya teman-teman. Yang jelas ya pakai pupuk organik itulah, godong-godong poso dan kotoran hewan macam kambing, kelinci dan lain-lain yang bagus ya difermentasi dulu teman-teman ya. Bukan harus kimia terus. Makanya kalau kimia itu kita akan tergantung sama pabrik ya teman-teman. Jadi nggak usah terlalu tergantung sama ini teman-teman, ini loh. Oke, jadi ya bagaimana cara kita untuk mencikapi daripada kebun kita supaya kebun kita itu tetap lestari, tetap berproduksi secara maksimal. Bagaimana cara kita ya, kita mesti melihatkan situasi kondisi ya kan, dan jangkauan ya, gimana itu situasinya kayak apa. Kalau kita mau pupuk mesti situasinya jangan pas udan, makanya pupuk enggak keli ya nah. Terus kalau kita pupuk itu situasi kondisinya kita itu gimana, kondisinya sehat atau ora. Nek sehat kok berangkang maring alas ya tetap malah boyok loro ya teman-teman. Oke, selanjutnya juga situasi kondisi dan jangkauan ini kepiye, kita ini terjangkau oleh dana kita apa tidak. Terjangkau dalam artian dana ini jangkau apa ora. Tuku pupuk kimia akan mahal teman-teman ya. Maka dari itu kita harus bagaimana menyikapi itu ya. Nah, sekarang pupuk itu mahal, susah didapat ya. Maka dari itu kita harus pandai-pandai cara bikin pupuk organik kayak apa ya. Terus dengan ada yang di alam semesta ini, misalnya godong-godong, suket-suket itu bisa dibikin kompos ya, bisa dibikin pupuk fermentasi dicampur dengan kohe dan lain-lain ya. Terus jangan lupa yang terpenting itu adalah pH tanah ya. Sekali pH tanah itu kurang bagus, kurang memenuhi syarat, biasanya itu 7 ya dalam skala ini 7 pH tanah. Kalau misalkan terlalu asam, mepunggo urip mengurip-uripan ya. Makanya nggak harus banyak pupuk, tapi kalau medianya bagus itu juga pertumbuhan daripada pohon durian dan pohon-pohon lain itu juga bagus. Karena apa ya, contohnya aja ini ikan ya, ikan sama-sama hidup di air.
Tapi ada yang hidup di air payau, ada yang hidup di air asin, ada yang hidup di air tawar. Walaupun sama-sama ikan teman-teman ya. Maka dari itu seperti tumbuhan juga seperti itu. Ben kue wit duren iki podo-podo nancep neng lemah, wit kambil nancep neng lemah juga, ya kan? Tetapi kadar pH tanahnya itu enggak sama satu dengan yang lain. Nek duren ke pH-ne kudu piro ning isor iki ya. Ya terus kayak duren ora podo karo sawah itu. Nek duren ora podo karo sawah. Maksudnya apa? Podo-podo nancep neng lemah, ning kudune nek sawah kan enek banyune dadi wite pari ya urip. Tapi nek wit duren ora kena enek banyune, ngono lho teman-teman. Jadi walaupun sama-sama hidup di tanah, tetapi harus dilihat cocoknya itu kayak apa pohon duren itu. Ya ditandur neng ngendi atau hidup di daerah yang kayak apa. Enggak sama dengan yang di persawahan. Maksudnya sawah itu ya kayak padi dan lain-lain. Itu ya teman-teman. Seperti tadi ikan itu ada yang di air payau, air tawar dan air asin. Seperti itu teman-teman. Sekedar untuk hiburan, refreshing dan kita sambil belajar di kebun ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan tabur menabur. Ini ya tes tekan ini teman-teman. Jadi nggak usah khawatir untuk pemupukan ini. Dimana-mana ada akar duren ini karena durennya segede kui karo kui dan kui banyak juga pohon manggis. Wis pokok pinggir barber mari iki ngarit. Salam ngarit untuk teman-temanku semuanya. Kang Gufron Wareng yang ada di Jepang sana, Bunda Ella Ratna yang ada di Taiwan, Bunda Zanara yang ada di Norwegia, teman-teman saya yang di Arab Saudi, yang di mana-mana di Indonesia, seluruhnya tanpa terkecuali. Untuk menghibur diri kita guangi pupuk ya teman-teman. Kapan nek dolan dene ya teman-teman ya. Tak wae duren nek iki durene wis awah. Iki lho pohon lho. Lho iki sing dikandhake duren setekus iku iki. Jadi kalau Anda mau mencari video saya cukup ketik dengan durian setekus. Nanti dicari Haryono Jatirejo channel itu ya. Jangan lupa di-subscribe, tonton sampai durasi aman itu ya. Jangan cuman 1 menit 2 menit, udah kehitung teman-teman. Kita rata-ratakan ini ya. Dan gelem awah itu dan kena rati pupuk murah. Gelem awah. Numpuk kakean ya. Saya. Oh, pupuk deh. Apa jar pupuk ini? Oke ya teman-temanku semuanya, terima kasih atas atensinya karena telah mengikuti video saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Tetap semangat, tetap jaga solidaritas, tetap jaga silaturahmi kita ya. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, sekian dulu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, kesilapan ya teman-teman. Salam taklim untuk kita semuanya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.